Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menanggapi hal-hal yang beredar dan viral di media sosial mengenai dua istilah. Yang pertama ada istilah pribumi, yang kedua ada istilah pendatang dari Yaman atau kita katakan para habaib ya. Istilah pribumi dengan orang yang datang dari Yaman ini dimunculkan oleh orang-orang yang pada mulanya mengaku-ngaku tesis ilmiah, mau mengkaji secara ilmiah, ternyata kebenciannya dibuka oleh Allah. Akhir-akhir ini kebenciannya sudah dibuka oleh Allah. Istilah budak Yaman, istilah hal-hal yang memang mengindikasikan kepada kebencian kepada Bani Alawi itu sudah dibuka oleh Allah. Ayo tes DNA, kamu ini Yahudi, antek-antek Yahudi, otak Yahudi dan lain sebagainya. Istilah kebencian itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa alasan pertama mengatakan tesis ilmiah itu sudah tidak benar sama sekali. Gitu loh. Kalau dikatakan ilmiah itu begini, teman-teman. Contoh nih ya. Saya menulis kitab, ini contohnya. Contoh saya menulis kitab. Ini kitab namanya Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Anggaplah ini tulisan saya. Kalau saya mengklaim bahwa Imam Mahdi adalah ini dan itu, maka saya siap mendatangkan minimal 20 ulama, 5 dari kalangan habaib, 5 dari kalangan ulama, 5 dari kalangan santri, delegasi pesantren yang sudah mumpuni, dan 5 dari kalangan para pemikir yang lain. Nah, 20 orang siap mengkritisi, membedah buku yang saya tulis. Langsung bertemu, live. Biar apa? Biar ketemu titik salahnya itu di mana, kelemahannya di mana, gitu. Itu gentle namanya. Giliran diskusi terbuka, tidak mau. Giliran tulisan orang yang bukan dari Bani Alawi ditanggapi. Katanya yang mau diskusi harus dari Robitoh Alawiyah. Giliran tulisan-tulisan meskipun bukan dari Robitoh ditanggapi. Kan gimana gitu loh. Ya itulah, ketika backgroundnya memang tidak ilmiah, maka nantinya akan Allah buka ya. Akan Allah buka sedikit demi sedikit bahwa ranah ilmiah itu tidak pernah ada, tapi ranah kebencianlah yang sampai saat ini kita dengar dari para komentator, daripada orang-orang pendukung ya yang memiliki channel-channel YouTube dengan bahasa kebenciannya yang sudah jauh dari kata ilmiah, itu Allah tampakkan. Nah, sekelas Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau menghormati karena pernah ya, beliau menghormati Bani Alawi karena pernah berguru kepada Bani Alawi. Jadi beliau menghormati, beliau mencintai kalangan Bani Alawi. Atau Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, atau Kiai Nawawi Banten, atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, atau Syekh Murtadha Az-Zabidi. Ini kan orang alim semua. Bahkan Imam Ibnu Hajar memang tercatat sebagai nasabah, ulama nasab. Bayangkan, sekelas ulama nasab yang mengkritik orang dari Banten yang sama sekali bukan disebut ulama nasab gitu loh. Syekh Murtadha Az-Zabidi atau ulama-ulama yang lain yang mengakui kredibilitas Bani Alawi bahwa nasabnya sambung kepada Rasulullah. Ulama yang hebat-hebat ini teman-teman dikritiki oleh sesosok kiai dari Banten. Ini kalau kita mau bicara level ya sama sekali gak ada levelnya gitu loh. Gak ada levelnya sebenarnya. Makanya mengkaji ilmu nasab itu memang gak seperti tesis yang beredar sekarang, itu bukan gitu loh. Makanya saya katakan dari awal bahwa tesis beliau itu tidak bisa dikatakan ilmiah. Ya, saya kasih satu contoh ya. Saya kasih satu contoh. Natijah al-asasiyah, inti dari hasil penemuan tesis Kiai Haji Imaduddin itu kan merujuk kepada kitab Syajarah Mubarakah yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Syajarah Mubarakah kan, bahwa anak dari Ahmad Al-Abbah itu cuma 3. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ali, yang ketiga Husain.
Tidak disebutkan nama Ubaidullah atau Abdullah, tidak ada. Padahal kan kitab Syajarah Mubarakah ini bermasalah teman-teman ya. Kenapa bermasalah? Kalau ini dinisbatkan kepada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, padahal di halaman 78 dan 79 di sana tertulis secara jelas bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Askari falahu ibnani wa bintani. Al-Imam Al-Hasan Al-Askari memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Fa'ahaduhuma, yang laki-laki salah satunya siapa? Sahibuz zaman ajjalallahu ta'ala farjahu asyarif. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi mengakui Imam Mahdi versi Syiah. Ini kan gabrul. Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi itu imamuna ahlus sunnah wal jamaah, imam kita, gitu loh. Beliau itu fikihnya bermadhab Syafi'i, akidahnya bermadhab Asy'ari. Loh, malah kitab Syajarah Mubarakah mengindikasikan bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi mengakui Imam Mahdi versi Syiah, yang itu adalah anak dari Imam Al-Hasan Al-Askari. Nah, ini bertabrakan dengan karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lain. Imam Fakhruddin Ar-Razi kan kitabnya banyak tuh ya, ada Asasut Taqdis atau Taksisut Taqdis, ada Mafatihul Ghaib, ada I'tiqadat Firaqil Muslimin wal Musyrikin. Nah, kita ambil satu saja, gak usah banyak-banyak ya. Kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ada yang bernama I'tiqadat ya Firaqil Muslimin wal Musyrikin. Nah, di halaman 55 dan 56 kitab itu menerangkan ada dari kalangan Syiah yang disebut dengan Ashabu Intidhar, orang-orang yang sedang menunggu kedatangan anak dari Hasan Al-Askari, Imam Mahdi versi Syiah. Nah, siapa mereka Ashabul Intidhar? Yaitu wahuwalladzina yaquluna annal imam ba'dal Hasan Al-Askari, yaitu waladuhu Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, bahwa yang akan menjadi imam setelah Al-Hasan Al-Askari adalah putranya yang bernama Muhammad, gitu loh. Wa huwa ghaib wa sayahdur, dan dia orangnya gaib, gak ada, dan akan ada nantinya, akan hadir sebagai Imam Mahdi di akhir zaman, imam ke-12 Syiah, Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nah, orang-orang Syiah yang menunggu kedatangan anaknya Imam Hasan Al-Askari ini mengatakan wa yaquluna, dan mereka mengatakan ya, annal khalqa ba'dan nabi qad kafaru, bahwa semua makhluk setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah semuanya itu kafir kecuali Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Zubair, Ammar, Salman, Miqdad, Abu Dzarrin, Suhaib, Bilal dan orang-orang yang khusus ya, yang tidak dikafirkan oleh Syiah. Nah, ini tertulis dalam kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa ini adalah kalangan orang-orang yang suka mengkafirkan semua para sahabat. Loh, kenapa di Syajarah Mubarakah malah diakui gitu loh? Konsep versi Syiah ini malah diakui. Ini kan gabrul, sudah bertentangan teman-teman. Makanya saya katakan tidak ilmiah dari awal itu. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, penjelasan yang begitu luar biasa disampaikan oleh Ustadz muda, yaitu Ustadz Wafi, yang membongkar kedok-kedok dari Kiai Haji Imaduddin dan CS-CS-nya. Setelah mendengar penjelasan beliau, saya teringat dengan sebuah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai meloncat pasti akan terjatuh, dan sepandai-pandainya orang menyimpan durian pasti nanti akan tercium juga. Ya, kurang lebih seperti itulah yang terjadi pada Kiai Haji Imaduddin dan CS-CS-nya. Sepandai-pandai dia menyimpan rasa benci, rasa tidak sukanya, rasa ketidaksenangannya terhadap dzurriyyahnya Rasulullah SAW dari klan Ba'alawi, pasti nanti kedoknya ini akan terbongkar sedikit demi sedikit. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT membukakan jalan yang lurus, memberikan kita penglihatan yang terang benderang, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.